Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya kelas Teknik Komputer C angkatan tahun 2020. Saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah struktur data, yaitu mengenai double circular linked list. Di sini saya sudah membuat programnya. Nah, yang baris pertama ini, yang kedua, kita menginclude atau memasukkan library yang bernama iostream dan std.lib.h, yang dimana kita memasukkan ini untuk kita bisa menginput, kita bisa mengetikkan kode-kode yang berada dalam library ini, seperti fungsi input dan output. Kemudian using name std, yaitu dengan menginput using name std ini kita bisa menggunakan fungsi cout, cin, dan lain-lain. Kemudian kita mendeklarasikan struct node, yang bernama node, yang isinya itu struct node dengan objek ref, struct node dengan objek next. Kemudian kita mendeklarasikan data dengan tipe data integer pada struct node. Dan kita mendeklarasikan struct node dengan objek head. Nah, pada fungsi 12 sampai 16 ini kita menampilkan fungsi-fungsi yang akan nanti kita panggil, yaitu seperti fungsi tambah depan, tambah belakang, hapus depan, hapus belakang, dan tampilkan. Nah, fungsi main yaitu fungsi utama yang akan kita jalankan pertama. Fungsi ini kita mendeklarasikan pilihan dengan tipe data integer, yaitu isi dari variabel pilihan ini nanti akan kita masukkan pada fungsi perulangan switch case, fungsi seleksi kondisi switch case. Dan kita menampilkan double circular linked list sebagai kopnya. Kemudian kita melakukan perulangan do, yang nanti isi dari ini semua akan dilakukan secara berulang. Sama kita mengklik 1K, maka dia akan mengulangi ini lagi 2, 3, 4, banyak kecuali 6. Ini jika kita mengetik 6, maka dia sudah tidak berulang dan program selesai. Kemudian cout, masukkan pilihan Anda, cin pilihan. Nah, kita menginputkan sama kita pilih 1, 2, 3, 4, nanti dia dimasukkan ke variabel pilihan. Kemudian switch pilihan. Nah, ini adalah fungsi seleksi switch. Nah, jika kita mengetik 1, maka kita akan memanggil fungsi tambah depan yang tadi kita sudah deklarasikan. Jika kita ketik 2, maka kita memanggil tambah belakang. Jika kita mengetik 3, kita memanggil fungsi hapus depan. Jika kita mengetik 4, kita memanggil fungsi hapus belakang. Jika kita mengetik 5, maka kita memanggil fungsi tampilkan. Dan jika kita mengetik 6, maka program selesai atau exit, kita keluar dari program. Default ini yaitu jika data yang kita ketik itu tidak ada seperti kita menginput angka 7 misalnya atau yang lain, maka dia akan menampilkan ini, pilihan Anda salah. While jika pilihan tidak sama dengan 6, maka ini akan terus berulang. Dia akan mengulang default. Seumpama kita mengetik 7, maka dia akan mengulang ini. Jika pilihan kita 6, maka dia akan kita akan keluar dari program. Fungsi break ini sendiri, apabila fungsi yang kita inginkan, kita mengetik 1, maka break ini akan berfungsi. Dan break ini nanti dia akan keluar dari fungsi pilihan ini, switch. Sama kita pilih 1, nah maka fungsi break ini akan keluar. Jika kita bukan ini misalnya 2, maka dia akan lompat ke sini
2. Nah, jika kita pilih 2 maka berikutnya berfungsi. Jika kita pilih 3 maka setelah case 2 dia akan lompat ke case 3 lagi, dan seterusnya gitu. Nah, kita masuk ke fungsi tambah depan. Nah, kita mengisikan isi dari fungsi tambah depannya sendiri, yaitu kita mendeklarasikan struct node dengan objeknya yaitu ptr dan temp, dan kita mendeklarasikan item dengan tipe data integer. Sini ptr sama dengan struct node malloc. Malloc ini adalah suatu perintah yang digunakan untuk mengalokasikan memori sesuai ukuran bytes yang akan kita butuhkan gitu. Size of struct node adalah fungsi untuk menghitung berapa lebar dari struct node ini. Kemudian kita masuk ke fungsi seleksi kondisi, yaitu if jika ptr sama dengan 0 maka akan ditampilkan overflow, kalimat overflow. Jika fungsi if bernilai salah maka kita akan menampilkan masukan nilai, dan kita akan memasukkan nilai dari hutang kita yang akan dimasukkan ke variabel item. Nah, maka fungsi ini perintah ini akan dieksekusi, yaitu data objek data pada ptr sama dengan item. Jika head sama dengan 0 atau kosong, head itu maksudnya itu dia adalah nilai pertama. Jika nilai pertamanya sama dengan kosong maka ini akan dieksekusi. Ini sama jika head apapun itu, jika dia di setelah atau sebelum, dia akan tetap ditaruh di head, maka dia akan tetap pertama karena nilainya itu kosong, maksudnya tidak ada. Jadi mau dia pertama atau itu sama, maksudnya dia akan tetap ditaruh pertama. Else jika nilainya sudah ada maka perintah ini akan dieksekusi, yaitu dimana head sama dengan temp. Kita melakukan fungsi perulangan, dimana jika next pada temp tidak sama dengan head maka kita deklarasikan next pada temp sama dengan temp. Kemudian jika fungsi while ini bernilai salah, kita akan eksekusi perintah ini, yaitu next, objek next pada temp sama dengan ptr, objek pref pada ptr sama dengan temp, kemudian objek pref pada head sama dengan ptr, objek next pada ptr sama dengan head, dan ptr sama dengan head. Nah, terus kita menampilkan nilai berhasil ditambahkan. Ke sini fungsi tambah depan sudah selesai. Kemudian kita pindah ke fungsi tambah belakang. Kita mendeklarasikan lagi struct node dengan objek ptr dan temp. Kemudian kita mendeklarasikan item dengan tipe data integer. Sama kayak tadi, kita mengalokasikan memori yang dengan bytes yang kita butuhkan dan ukuran dari struct node. Sama juga jika ptr sama dengan 0 maka kita tampilkan overflow. Jika ini if bernilai salah maka kita tampilkan masukkan nilai. Kemudian item ini kita memasukkan input yang akan diisikan nanti ke variabel item. Kemudian perintah ini akan dieksekusi, yaitu data pada ptr sama dengan item. Jika head sama dengan 0 sama kayak tadi juga. Jika headnya sama dengan 0, sama, mau dia itu mau ditaruh dimanapun dia tetap head, dia tetap yang pertama head. Nah, jika dia tidak 0 atau dia head ini maksudnya nilai ini sudah terisi, maka akan dieksekusi ini head sama dengan temp. Jika next pada temp tidak sama dengan head maka akan dieksekusi next pada temp sama dengan temp.
kemudian next pada temp sama dengan ptr, pref pada ptr sama dengan temp, pref pada head sama dengan ptr, next pada ptr sama dengan head, dan ini menampilkan node berhasil ditambahkan. Berarti dia sudah ditambahkan di belakangnya. Karena di sini tambahkan di belakang, berarti dia tambahkan setelah. Nah, kemudian fungsi hapus depan. Fungsi hapus depan ini maka kita menghapus yang pertama. Karena ada pertama, kedua, ketiga, keempat, maka kita menghapus yang paling depan. Nah, struct kita mendeklarasikan struct node dan objek temp. Jika head sama dengan 0, maka kita tampilkan overflow. Else if ini adalah fungsi jika fungsi if itu bernilai salah. Else if jika head objek next pada head sama dengan head, maka head itu 0 atau kosong. Free head. Free ini adalah perintah untuk melepaskan atau menghapus nilai. Kita menghapus nilai dari head. Tuh. Kemudian tampilkan terhapus. Else adalah jika kondisi else if dan if itu bernilai salah, maka default ceritanya ini adalah defaultnya. Nah, maka ini akan dieksekusi. Head sama dengan temp. Kita melakukan perulangan. Jika next pada objek next pada temp tidak sama dengan head, maka objek next pada temp sama dengan temp. Kemudian ini adalah fungsi di luar fungsi while, yaitu adalah next objek next pada temp sama dengan objek next pada head. Kemudian objek next pada head objek pref pada next pada head sama dengan temp. Kemudian kita membebaskan head, kita menghapus nilai dari head. Kemudian di sini objek next pada temp sama dengan head. Nah, kemudian kita beralih ke fungsi hapus belakang, yaitu fungsi kita menghapus nilai yang ada di belakang. Nah, kita mendeklarasikan struct node dengan objek ptr. Jika ptr sama dengan 0, maka kita tekan overflow. Else if adalah nilai fungsi yang jika fungsi if salah, yaitu jika next pada head sama dengan head, maka head 0 free head. Kita menghapus head. Nah, seperti itu. Kita menampilkan terhapus. Else jika fungsi ini dan else if dan if benar salah, maka ini menjadi defaultnya, yaitu head sama dengan ptr. Kita memasukkan perulangan while jika next pada ptr tidak sama dengan head, maka ptr sama dengan ptr sama dengan next pada ptr. Kemudian di sini objek next pada pref pada ptr sama dengan head. Objek pref pada head sama dengan objek pref pada ptr. Free ptr. Kita menghapus isi dari ptr. Nah, kemudian fungsi terakhir yaitu tampilkan, yaitu adalah fungsi untuk menampilkan data-data yang telah kita input atau hapus. Kita mendeklarasikan struct node dengan objek ptr sama dengan head. Jika head sama dengan 0, maka kita menampilkan tidak terdapat nilai. Maksudnya jika nilai head ini dan nilai kosong, kita belum mengisi apa-apa, maka kita menampilkan tidak terdapat nilai. Tapi jika ada, maka
fungsi ini fungsi else ini akan dijalankan, yaitu cout isi node. Kemudian kita melakukan fungsi perulangan while. Jika next pada ptr tidak sama dengan head, maka kita menampilkan data pada ptr. Ini adalah jarak antara angka yang kita input. Jika dia berisi 2 atau 3 atau 4, maka dia akan memiliki jarak spasi. Kemudian next pada ptr sama dengan ptr, maka kita menampilkan jika fungsi while ini salah, maka kita menampilkan objek data pada ptr seperti itu. Kita coba run programnya. Nah, ini adalah output dari program kita. Coba kita menginput satu yaitu tambah depan. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai. Coba saya di sini menginputkan angka 3. Nah, data berhasil ditambahkan. Jika kita ingin melihat data yang telah kita tambahkan, maka kita ketik 5. Masukkan pin Anda 5. Nah, isi node kita ada 3. Jika kita ingin menambahkan di depannya, misalnya menambahkan di sebelum 3, kita masukkan lagi tambah depan 1, masukkan nilai yang sebelumnya itu 2, coba 2, masukkan 2, kita langsung tambahkan. Kita coba tampilkan dengan mengetikkan angka 5. Nah, maka dia akan tampil 2, 3, karena tadi kita mengisikan 2 itu berada di depan, tambah ke depan. Coba kita tambah ke belakang, mau kita mengisikan 4, masukkan, atau 5 saja, masukkan, kita tambah belakang. Coba dengan angka 2 tambah belakang, masukkan nilainya itu 5, atau 1 saja, 1. Kita menambahkannya di belakang. Kita berhasil tambahkan, coba kita tampilkan. Nah, maka dia akan berada di belakang. Kita coba menghapus depan. Kita ingin menghapus 2, misalnya kita pilih hapus depan, yaitu 3. Nah, maka data sudah terhapus. Coba kita tampilkan. Nah, angka 2 sudah terhapus. Kalau hapus belakang, kita hapus yang 1. Kita coba terhapus. Coba kita lihat. Nah, dari sisa 3. Jika kita ketika angka 6, maka dia akan keluar dari program. Mungkin segitu saja video presentasi yang sempat saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.